Kum. Bang Umar. Oke, ada minta naik ini siapa ya? Tis, ada Oten? Ya teman-teman coba dipantau ya di di permintaannya. Jangan sampai nanti teman-teman Kristen Islam itu minta naik, pencet lagi. Marno Pireo. Coba ini. Waalaikumsalam Bang Yosep Waranda. Cair dong belum Bang? Oke, Marno, selamat bergabung Marno Piero. Marno Piero. Halo. Halo. Ya adik-adik Oten silakan naik ya adik-adik. Adik-adik. Siap Bang Yosep. Silakan naik adik-adik. Ada Yosua nih. Yosua ini kalau nggak salah Oten nih. Waalaikumsalam Bang Bintang. Oke, Yosua, selamat bergabung Yosua. Ya, selamat sore. Selamat sore jam 3 di Kalimantan Timur. Ya, Islam Kristen, Dinda? Kristen Bang. Oke, coba dari lahir sebelum dibentuk sudah dipilih malah. Sudah ditunjuk Tuhan, kamu harus Kristen, lahir kayak Kristen udah. Dari lahir sebelum aku diciptakan. Lah Tuhan pilih Kristen Bang. Itu oke Bang. Jadi Yesus itu kan mulai kejang-kejang. Nanti ku tanya dari sama kamu bingung. Gimana Yesus? Di mana Yesus atau Tuhan kalian menghendaki iman Kristen? Rom cair. Bang Faru. Karena kamu belum bisa on cam, ya. Saya beri dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Anda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Saya bertanya. Setelah itu turun. Siap. Nggak seru lah Dinda. Ya, Anda yang menarasi sendiri kok, Anda yang bingung. Bukan bingung, nggak seru, tapi ya udahlah. Ya udahlah, mungkin Anda kan nggak berani juga imannya ditanyakan kan? Silakan tanya. Apa? Silakan tanya. Ya udah, coba sebutkan di mana dalam Bible Yesus memilih Kristen. Yesus itu datang ke dunia itu membawa keselamatan. Tetapi yang dikatakan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen baru muncul di abad pertama. Oke, siapa yang mengatakan Kristen itu pengikut Kristus? Ada di Kisah Para Rasul, inilah Kristen mula-mula kali disebut. Sebentar saya ambilkan ayatnya, tunggu. Nggak usah, KPR 11 nomor 26. Mantap. Iman mereka disebut Kristen. Yang mendeklarasikan pada saat itu siapa? Murid-murid Yesus, Kisah Rasul-Rasul. Yang menyatakan iman mereka ke iman Kristen yang siapa itu? Iya itu murid-murid Yesus, pengajar. Paulus. Bang Faruk, sebentar. Bang Faruk. Baca ayat Iya, Bang Faruk. Dari Kristen itu bukan pengikut Kristus, Dinda. Bang Faruk. Paulus. Bang Faruk, saya hanya sebentar aja di sini, Bang Faruk. Bang Faruk, saya hanya ingin bertanya, Bang Faruk yang pinter luar biasa ini. Iya. Bang Faruk, saya ingin bertanya, apakah Allah, Bang Faruk, Benar apakah Allah itu mempunyai firman? Ya, Bang Faruk, Kristen di situ untuk kali pertama di Antioquia adalah Paulus, benar nggak? Di KPR 11:26 rasul daripada Yesus. Iya, saya tanya benar daripada Yesus. Yang mendeklarasikan dalam perjalanannya ke Damsyik. Dalam perjalanannya Damsyik. Ini tidak perjalanan Paulus ke Damsyik. Sudah? Yes, Paulus itu ditunjuk langsung oleh Yesus menjadi rasulnya dalam perjalanan Damsyik itu. Maka sebelum namanya Paulus itu kan Saulus. Bang Faruk ini nggak bisa diskusi ini. Sebagai apostolosnya, di mana Yesus memberikan Paulus legitimasi sebagai apostolosnya? Di mana? Di mana tertulis? Di mana?
Ngarang aja ada pula apostolos rasul nggak tahu siapa nama bapaknya. Dipilih oleh Yesus. Silakan cari datanya Dinda. Bang Faruk, di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 9, itulah perjalanan Saulus waktu menuju Damsyik. Sebentar, Bang Faruk gantian ngomongnya Bang Faruk. Bang Iya, Faruk silakan yang baca. terhormat. Ya silakan bacakan. Bentar, Bang Faruk, Bang Faruk, sebentar, saya Bang Faruk, Bang Faruk. Iya baca KPR berapa tadi 9 ya? Nomor 1 Bang 9. Faruk, saya ini perangkatnya hanya satu. Saya tidak bawa Alkitab. Saya lagi di kantor. Anda bacakan di Kisah Para Rasul ayat 9. Pasal Iya, 9. KPR 9 kan? KPR 9 ayat 1 sampai 9. Saya baca Dinda ya. Saya baca. Kok jijik kok dengar dibaca Bibelmu? Woi, terima kasih Bang Faruk yang terhormat. Sementara jadi saya tanya tadi teman-teman, di mana legitimasi dari Yesus menjadikan Paulus sebagai apostolosnya? Dia Maka kata Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Paulus, Saulus. Potong-potong aku ngomong. Oh, salah. Bang Faruk, sebentar Bang Faruk. Di mana Yesus memilih Paulus atau Saulus menjadi apostolosnya? Dia kasih data KPR 9 nomor 1. KPR 9 nomor 1 sampai 9. Sementara itu Saulus masih giat menganiaya para pengikut Tuhan Yesus dan mengancam akan membunuh mereka. Kapan pula Yesus dipanggil Tuhan ya? Tuhan itu gelar. Kenapa kami orang Kristen memberi gelar Yesus itu Tuhan? Karena Yesus itu sanggup sama. Katanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Dialah jalan itu satu-satunya Bang Faruk untuk sampai kepada Sang Bapa, yang Bapa itu tidak terlihat, yang tidak terhampiri, harus melalui Yesus. Kau lagi baca ini. Sebentar Bang Faruk. Iya lagi baca ini, dengar ya. Dia pergi kepada imam besar untuk meminta surat kuasa yang ditujukan kepada para pemimpin rumah-rumah pertemuan orang Yahudi di kota Damsyik. Dalam surat itu tertulis izin bagi Saulus untuk menangkap dan menyeret setiap pengikut Yesus yang ditemui, baik laki-laki maupun perempuan, ke pengadilan Yerusalem. Dengan membawa surat itu berangkatlah Saulus ke Damsyik. Ketika dia sudah hampir sampai, tiba-tiba cahaya dari langit memancar di sekelilingnya. Lalu Saulus jatuh terangkat. Mendengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Ingat ya, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Jawab Tuhan, akulah Yesus yang kamu aniaya. Sekarang berdiri dan masuklah ke kota itu. Di sana akan diberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Orang-orang bersama Saulus dalam perjalanan itu sangat ketakutan. Mereka hanya berdiri terpaku tanpa bisa berkata apa-apa. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat orang yang berbicara. Lalu Saulus bangun dari tanah. Kemudian ketika matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Orang-orang bersama dia memegang tangannya, menuntun dia. Sejak saat itu pada 3 hari lamanya Saulus tidak bisa melihat. Dia juga tidak makan dan minum. Dongeng apa ini? Membaca Alkitab dikatakan dongeng, tetapi kalau ditulis di dalam hadis bukan dongeng. Anda gampang sekali mengatakan dongeng. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah yang saksi mata sendiri. Anda bukan saksi mata, Anda langsung mengklaim itu dongeng. Pertanyaan saya apa tadi Anda mengatakannya? Bang Faruk saya sebentar, Bang Faruk, sebelum saya turun, Bang Faruk. Nggak usah turun aja tenang. kalau gitu. Iya, sabar Bang Faruk. Jadi orang Islam. Bang Faruk Sebutkan ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan legitimasi yang mengangkat Paulus. Sudah, tadi sudah dibacakan, maka Yesus menunjuk Paulus, pergilah. Kalau kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW ada legitimasinya dari Allah, surah Al-Fatih 29. Allah langsung mengatakan Muhammadur Rasulullah. Kenabiannya ada dalam surah Al-Adab ayat 45. Kenapa Isa itu?
itu disebut jalan yang lurus? Paulus menjadi rasul. Kenapa Isa itu disebut kalimatullah? Kenapa Isa itu dikatakan terkemuka di surga dan di akhirat? Oh, nggak tahan orang ini bang kalau ditanya tentang iman. Dia mau menjelaskan dia loh. Dan ampas terjun bebas cecung debun gitu. Pertanyaanku tadi, di mana Yesus memberikan legitimasi memilih Saulus sebagai apostolosnya? Di mana? Kok kasih KPR 9 nomor 1 P9? Nggak nyambung. Aduh. Kalimatullah. Kau sendiri menyatakan ternyata Nabi Isa alaihissalam itu adalah kalimatullah. Ya, semua yang ada terjadi di atas bumi ini kalimatullah, tapi dia bukan Allah. Kenapa? Dalilnya tertulis dalam surah Maryam ayat 30. Qala inni abadullah, aku ini hamba Allah. Kalimatullah itu bukan Allah. Kan gitu, bukan aku sendiri yang ngomong, Nabi Isa. Ya, dia menyatakan dirinya adalah hamba Allah, bukan Allah. Nah, kamu sudah mengakui kami kalimatullah dan rohullah. Apa rohullah? Mana ada rohullah? Oke, tapping di bawah teman-teman, adik-adik Kristen yang mau diskusi silakan. Ya, saya Kristen naik. Tapping di bawah, saya Kristen naik, bilang yang mau naik cepat, biar efisien waktunya, ya. Ada? Kalian nggak bisa ditanya iman kalian, langsung lompat ke jurang kalian kalau ditanyain. Oke, coba Safa. Oke, Safa, selamat bergabung Safa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Kakak. Silakan Kak, ada yang mau sampaikan Kak? Enggak ada kok. Saya Islam, alhamdulillah Muslim. Saya cuman selalu ngikutin Bang Fa'ruf. Siap. Ada yang mau sampaikan lagi Kak? Ya, tetap semangat buat Bang Fa'ruf. Ya. Semoga sukses terus untuk mensiarkan Islam. Amin. Yang sama buat Kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok siapa itu, si Samsudin langsung ketakutan. Jangan naik Kristen. Jangan naik, bubar kita nanti, bubar. Iwan, selamat bergabung Iwan. Iwan. Halo Iwan DG Naba. Iwan. Langsung ketakutan, jangan naik Kristen. Si Faruk itu seram. Dia tahu sudut-sudut dari bibir kita, tahu dia, jangan naik kalian. Bubar nanti, bubar. Pasti Samsudin ini pendeta kan? Pendeta kan, si Purba juga pendeta nih. Takut dia apa zong perpuluhan. Oke, Bang Ian, selamat bergabung Bang Ian. Bang Ian. Iya, pasti pendeta itu takut dia hilang perpuluhannya ya kan. Samsudin ini pendeta ini takut dia ya hilang perpuluhannya, makanya dia bilang dia jangan naik, hilang nanti perpuluhanku katanya. Aduh.
Coba kita naikkan lagi yang lain. Bro, cair bro. Kakak lilin bro. Oke, Dedi Hendra, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, ada yang disampaikan Bang? Mau tanya Bang Faruk, kira-kira kalau kayak kita masih terlalu dangkal ilmu Islamnya ini, apakah boleh kita ataupun nggak terpengaruh nanti kalau kita baca Alkitab gitu? Saran Bang Faruk gimana sih? Apa yang membuat abang terpengaruh? Sudah. Nah, kalau di kitab-kitab agama Oteng itu kan kalau kita mau istilahnya tuh sharing atau berdiskusi sama non-muslim itu kan juga perlu pengetahuan tentang agama mereka gitu. Ya, jadi gini Bang, kuncinya dulu saya sampaikan ya, untuk memperkuat akidah umat Islam. Saya tanya abang, apakah abang percaya Tuhan pernah menurunkan kitab dalam bentuk bahasa Indonesia? Ya tidaklah. Kitabnya Oten bahasa Indonesia atau bahasa lain dari Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, sedangkan terjemahan saja belum tentu sama dengan original teksnya. Bagaimana Anda ketika membaca yakin itu adalah perkataan Tuhan? Kan gitu. Benar juga ya. Sama original teksnya aja belum tentu sama terjemahan itu. Karena apa? Teman-teman Oten ya seumur hidupnya mereka nggak pernah original teks kitab mereka ya dengan terjemahannya itu tidak pernah berdampingan. Itulah alasannya kenapa Kemal Atatürk ketika memimpin dulu di Turki, ya kan, dia larang Quran dalam bahasa Arab itu beredar di Turki. Diterjemahkan Quran itu katanya dalam bentuk dalam bahasa Turki, ya kan, dalam bahasa Turki, yang original teksnya gak dikasih Kemal Atatürk. Apa? Disebarkan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa memanipulasi Al-Quran itu sendiri. Dengan apa? Dengan terjemahan yang ditawarkannya kepada masyarakat supaya bisa memanipulasi terjemahan. Kan gitu. Itu risikonya ya, atau itu dampak buruknya ketika sebuah kitab tidak berdampingan dengan original teksnya. Itu. Kalau yang kita tahu kan nggak pernah dia nengok kitab original. Iya kan, kalau kita agama Muslim, agama Islam ini kan sudah meyakini kalau itu ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan di antara keempat kitab itu kan cuma kitab Al-Quran yang ada original teksnya. Yang lain kan sudah musnah itu. Iya. Berarti kitab yang selain daripada itu, apakah itu datangnya dari Tuhan? Ya enggak lah. Enggak, makanya ketika membaca, anggap saja Anda sedang membaca tulisan manusia. Jangankan 1%, jangankan 100%, 0,1% pun jangan Anda percaya isi kitab itu. Benar. Karena ibaratnya gini Bang, Abang membaca sebuah tulisan, di mana tulisan ini ditulis oleh anak seorang manusia yang kurang akalnya, ODGJ. Pasti Abang membaca itu tidak menggunakan iman kan? Iya kan? Benar. Anda membaca itu seperti apa? Tak ubah dari membaca sebuah tulisan yang mengandung hiburan, kan gitu? Ya berlalu begitu saja bacaan itu, karena Abang tahu si penulis ini ODGJ. Jadi begitu ketika membaca itu tadi Bang, ya nggak mungkin lah. Tapi kalau dibandingkan mana lebih utama Bang Faruk, baca Quran atau baca Bible? Baca Quran. Siap Bang Faruk, siap. Ya. Terima kasih Bang Faruk. Nggak usah kalian baca lah itu. Kita mereka tuh nggak usah dibaca itu ya. Nggak usah dibaca ya Bang Faruk.
Ya. Ya, kalau boleh nggak usah dibaca. Nggak ada untungnya, membuang-buang waktu, habis umur kalian, Bang. Ya. Sayang umurnya. Kalau kayak aku ini kan gara-gara pernah bacanya dan tersimpan di memori otakku gitu loh. Aku nggak pernah. Dunia, Bang Raya, Bang Dunia. Oke, Bang Deddy. Ya, terima kasih Bang Faruk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jangankan kita, Oten aja pun baca Bibel nggak dapat pahala kok. Nggak dapat pahala, mau pahala dari siapa? Pahala dari Tuhannya. Tuhannya nggak pernah mengklaim imannya kok. Nggak dapat apa-apa itu baca Bibel, baca kitabnya. Konon lagi kita, Bang. Mending baca Quran lah. Gitu. Oke, kita naikkan lagi. Siapa ini? Marno dari bawah. Mama ini Ustaz. Aduh. Itu lihat sih. Oke, Hermawan, selamat bergabung Hermawan. Hermawati Said, selamat bergabung. Halo. Oke, kita naikkan yang lainnya teman-temannya. Mariam, selamat bergabung Mariam. Bisa lagi, selamat bergabung, bisa lagi. Abad keberapa Islam muncul? Sudah ada. Jauh-jauh hari sudah ada. Di mana datanya Faruk? Dimulai dari surah Al-Baqarah ayat 132. Lalu kau berangkat ke dalam surah Asy-Syura ayat 13. Sudah ada. Bahkan Nabi Ibrahim, bahkan Nuh sudah menerima tanggung jawab din Islam. Baca itu surah Asy-Syura ayat 13. Sudah diberikan kepada Nuh. Bayangkan, kalau ditanya sejak kapan Oten ada? Belum lagi ditanya, Kristen Protestan kapan ada? Pentakosta kapan ada? GPDI kapan ada? Jelas datanya kok. Pertama, kita berangkat dulu ya. Kita berangkat dulu di dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Di mana Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, anak keturunannya Yakub, apa wasiat perkataannya? Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Lalu di dalam surah Asy-Syura ya, Asy-Syura di ayat 13 telah dititipkan kepada Nuh din itu tadi. Kalau kau mau tahu apa itu din, kau buka Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Din yang disampaikan kepada Nuh adalah din Islam. Jelaskan datanya. Kalau kalian ditanya, kapan Oten itu ada? Wow, mutar itu kemana-mana. Mutar itu kemana-mana. Mutar. Oke, video unik. Nah, ini. Oke, video unik Islam apa Kristen? Dinda. Halo Dinda. Salam bangsa baru Bindro. Video unik. Halo. Video unik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sabarudin. Memang Oten ini pasti kayak guguk ya kan, di bawah bongbong dia. Wow. Bongbong dia. Wow. Begitu naik ke atas.
Aduh. Kita naikkan dulu yang lainnya ya. Siapa lagi nih? Di Panglimo Sikumbang. Nah, di bawah taping dia kan. Tadi di atas nggak mau ngomong dia. Drong, cair Bang Mansor. Bang Mansor, drong. Bisa bergabung. Bisa lagi. Halo, bisa lagi. Bisa lagi. Adik-adik Oten yang di bawah, kalian jangan marah ya. Jangan mencaci dan memaki. Kalau kalian merasa teraniaya, ingat Matius 5:44. Ya, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoa adik, iya, berdoa. Matius 5:39, jangan melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Ya, bunyak. Jangan melawan-melawan kalian, ya. Makanya aku bilang, sikap kalian, tappinganmu menunjukkan bahwasanya kamu itu tidak percaya Bibil. Karena kalau kalian percaya Bibil, gak mungkin kalian Oten. Gak mungkin. Ya. Rulen naik Rulen naik Rulen. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oten bacanya Yesus Tuhan. Dan Yesus berkata dalam Matius 11 nomor 20, Matius 11 nomor 25, aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oten bacanya Yesus Tuhan. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Oten bacanya Yesus Maha Kuasa. Yohanes 5:37, Bapa yang telah mengutus aku, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Begitu juga yang tertulis dalam 1 Timotius 6 nomor 16, bahwasanya tiada yang mampu, seorang pun yang mampu melihat Tuhan. Oten membacanya Yesus Tuhan metong di kayu salib. Markus 12 nomor 29, ketika Yesus berkata, dengarlah Shema Israel, hukum yang utama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oten bacanya Tuhan Tritunggal. Udah lagi kitabmu terjemahan, gak bisa lagi kau membacanya. Coba dari kesalahan kalian kita kan begitu kalian, udah kitab terjemahan, memahami terjemahan pun bersalahan. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam Bang Tukar Nagif. Silakan, ada yang mau sampaikan? Bang Faruk. Alhamdulillah khair. Taib, syukran. Luar biasa, saya mantap ini dari pagi. Masya Allah, kita naikkan dulu lagi ya pasien berikutnya. Muslia, selamat bergabung Muslia. Muslia. Masya Allah, dong cair. Bantu karena dong. Kita nak di asrama, semua sekolah sini. Yang kok? Cair dong. Bukan lebih dong. Siapa yang menghujat baru pasar ibu? Naiklah dulu kau. Yang enggak aja kok. Siapa menghujat, naik kau. Oke, Geri Aji, selamat bergabung Geri Aji. Bagaimana ceritanya orang Batak tapi Islam? Gimana? Bagaimana ceritanya halak kita malah bukan HKBP? Oh, bagaimana ceritanya orang Batak jadi Islam gitu?
Yes. Sebenarnya ada pertanyaan yang lebih penting lagi, Dinda. Bagaimana ceritanya orang Batak ya berpegang kepada hukum Taurat? Itu lebih masuk akal. Bagaimana ceritanya orang Batak berpegang kepada hukum Taurat? Sementara di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum Taurat itu adalah ketentuan yang diberikan Musa kepada Bani Yakub, anak keturunan Yakub. Oh, berarti Anda sebelumnya orang Aceh Bagaimana ya? bisa kitab Taurat ya diklaim sebagai milik dari orang Batak? Itu loh. Tapi kalau orang Batak Islam nggak perlu ditanya lagi, karena apa? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan linnas. Surah Al-Baqarah ayat 185. Sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Selama kau manusia, kau boleh jadikan Al-Quran itu sebagai petunjukmu. Dan selama kau manusia, kau memang harusnya mewajibkan dirimu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW bukan Nabi bagi orang Arab, bukan Nabi bagi orang Islam, tapi dia Nabi akhir zaman. Setiap orang-orang yang hidup di akhir zaman harus menjadikan dia sebagai Nabi dan Rasulnya. Hanya saja kalian ini kan pembangkang, kalian yang menolak Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam hadis dikatakan ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang diingkarinya nanti, bahwa itu bukan umatnya. Siapa itu? Oten. Gitu Bundanya. Gini bang, saya nggak jadi Islam karena saya menolak pemahaman Islam bahwa ruh yang dinafak rahim Maria itu hanya ruh ciptaan Allah. Karena saya percaya bahwa ruh yang dinafak rahim Maria itu adalah ruh firman Allah yang hakikatnya bukan ciptaan. Oke. Jadi nggak perlu dari mana data yang kamu dapat? Silakan kita kaji. Saya bahwa ruh yang dinafak rahim Maria di kes 66 ayat 12 itu Islam ini. Pembaca Ibn Musyarat nafakorohi. Ya namanya Nggak di guru ada kata nafakorohi. Mau pikir udah paten kali kok ke Arab-Araban. Kamu berhadapan sama guru ngaji nih. Diajarin kamu. Kau ada data dari mana? Rong, cair bang tukang ngegif bro. Ya, kita kaji Quran ya, ayat berapa, surat apa, ayat berapa yang mau kita kaji. Menolak pemahaman bahwa kalau misalnya di dalam Islam kan ruh yang dihembuskan ke rahim Maria itu hanya ruh ciptaan Allah kan, QS 66 ayat 12. Nah di iman Kristen mah bukan kayak gitu. Di iman Kristen tuh yang dinafak ke rahim Maria, yang dihembuskan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Oh gitu. Iya, berarti yang masuk ke dalam diri Maria itu adalah Tuhan gitu. Bukan. Yang dihembuskan ke rahim Maria kalau di Islam hanya ruh ciptaan Allah. Kalau di Kristen yang dihembuskan ke rahim Maria. Ini nggak pernah baca Quran apa? Nggak ada di dalam Bibel. Nggak ada di dalam rahim Maria ditiupkan, nggak ada. Yang ada Maria hamil dari Roh Kudus. Ada ruh yang ditiupkan ke rahim Maria. Dia dibaca dong QS 66 ayat 12. Iya, tapi kau bilang tadi di Bibel di dalam diri Maria ya ditiupkan ruh. Ya kan ditiupkan ruh. Sementara di dalam Biblemu tidak ada dikatakan begitu. Dia hamil. Kalau firman Allah itu inkarnasi di mana? Sekarang saya tanyakan, di dalam Bible adakah dikatakan ditiupkan ruh dalam rahim Maria? Saya tuh menolak loh pemahaman iman Islam Anda bahwa yang dihembuskan ke rahim. Sekarang kita kaji, yang kau tolak itu pemahaman Islam atau Bibel yang kau tolak? Tengok, kita kaji. Pemahaman Islam. Tadi Anda mengatakan di dalam Bible dikatakan dihembuskan ke rahim Maria itu hanya ruh Maria. Udah kan? Udah di dalam rahim Maria yang dihembuskan ke rahim Maria itu ruh firman. Ini tanda orang nggak bisa diskusi gitu loh. Ketika orang ngomong dia ngomong, saya diam gitu loh.
Sekarang saya minta kamu pertanggungjawabkan. Di mana tertulis dalam Bible ditiupkan ruh ke dalam rahim Maria? Mana datanya? Giri. Di mana datanya? Kan mencret kan? Bukan ditiupkan ruh. Bahasa Alkitab itu, firman Allah itu berada di rahim Maria dan firman itu menjadi manusia. Di mana tertulis? Yohanes 1 dong. Tertulis kabar tentang kehamilan Maria itu, firman Allah itu di dalam kandungan Maria di mana tertulis? Di Yohanes 1 dong. Ya Allah ya Tuhanku, Bible merupakan yang kau bantah ya. Jauh kali kau ke Yohanes 1. Anda yang mengatakan kehamilan yang Maria. diletakkan ke rahim Maria harus kita. Bisa nggak Anda membuktikan ruh itu betul-betul hanya ruh ciptaan Allah? Oke. Dalam Yohanes 1 nomor 1. Dari situ kita mulai. Kita memulai dari Yohanes 1 nomor 1. Itu. Ya silakan saja. Kan saya udah kasih pada mulanya saya menolak iman Anda. Suka bu Bibelmu yang kau tolak, bukan imanku kau tolak. Tengok ini Bibelmu yang kau tolak. Tengok. Saya menolak iman Anda. Pada mulanya Allah pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Aduh, baca Bibelnya jijik dia. Karena saya menolak pemahaman iman Anda, makanya saya nggak jadi Islam. Karena Bibel Anda saja Anda tolak kok. Ya ngapain saya ngikutin ke iman Anda dong? Orang saya nggak sepakat dengan iman Anda. Loh, Anda jangan sepakat sama Bibel Anda kok. Kita kaji Yohanes 1 nomor 1-nya. Jadi berani nggak kalau misalnya setelah itu juga saya nanyakin ke Anda? Boleh. Indah. Cuma kamu di awal bohong, makanya saya kejar. Anda katakan tadi di dalam Bible dikatakan di rahim Maria ditiupkan ruh. Setahuku dalam Matius 1:18 dikatakan Maria hamil dari Roh Kudus. Gak ada pakai ruh itu, gak ada. Maka aku tanya mana datanya? Kok kasih Yohanes 1 nomor 1 betul? Betul. Oke, isinya pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Nah, ketika pada mulanya firman, di mana Yesus pada saat itu? Lah yang dimaksud Yesus itu firman Allah itu. Oke, di mana Yesus mengatakan atau Bapak mengatakan Yesus adalah firman Allah di mana? Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa. Itu menunjuk pada firman Allah yang keluar. Benar lagi dibaca langsung ditafsirkan. Aku keluar dari Bapa, itu berarti dia firman Allah. Aneh. Yang saya tanyakan, di mana Yesus menyatakan dirinya adalah firman Allah? Di mana? Yaitu Yohanes 8:42. Aku baca ya, Yohanes 8:42. No ya. Yohanes 8:42. Pelan-pelan aja kita dia. Yohanes 8:42. Ya. Ntar aku baca ini. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Nah, mana firman menjadi Allah Yesus itu mana? Itu menunjukkan bahwa firman Allah keluar dari Allah. Ini nubuat untuk iblis. Tidak boleh KS 6:108. Orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya anak Abraham menginginkan kebinasaan atas diri Yesus. Maka di ayat berikutnya di nomor 44-nya Yesus berkata, iblis yang menjadi bapakmu karena kau menginginkan kebinasaan atasku. Sekarang kita kaji, yang menginginkan kebinasaan atau kementokan atas diri Yesus siapa? Oten. Berarti siapa yang jadi bapaknya Oten? Iblis. Nah, kita baca asalnya 42 ini. Jangan kau potong-potong, kau copot-copot ayat kau.
Nih, baca ya. Yohanes 8:42-44. Jangan comot-comot kamu. Memang kalau Oten ini harus dengan dusta disebarkan agamanya ya. Jika Tuhan adalah Bapa kalian, kata Yesus, kalian akan mengasihi aku. Karena aku datang dari Tuhan dan tiba di sini. Aku tidak datang atas kemauanku sendiri. Dialah yang mengutus aku. Nah, dia katakan dirinya utusan kan? Mengapa kalian tidak dapat memahami satu kata pun yang aku ucapkan? Inilah alasannya. Kalian tidak dapat mengatasinya. Kalian berasal dari bapak kalian, si iblis. Dan yang kalian lakukan hanyalah menyenangkannya. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal. Dia tidak tahan dengan kebenaran karena tidak ada sedikit pun kebenaran dalam dirinya. Karena si pembohong berbicara, dia mengarangnya dari sifat dustanya dan membunuh dunia dengan kebohongan. Aku datang ke tempat kejadian mengatakan kebenaran yang sebenarnya. Dan kalian menolak untuk berurusan denganku. Dapatkah seorang di antara kalian menghukumku atas satu kata yang menyesatkan atau tindakan dosa? Nah, tengok ini ya. Dikatakan Yesus, dapatkah salah seorang di antara kalian menghukumku? Kata dia. Tetapi aku mengatakan kebenaran. Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Siapapun di pihak Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Inilah sebabnya kalian tidak mendengarkan, karena kalian tidak berada di pihak Tuhan. Siapa yang menginginkan kebinasaan bagi Yesus? Kemetongan bagi Yesus. Siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Karena di dalam iman kalian dengan metongnya Yesus di kayu salib itu menebus dosa kalian. Maka dikatakan Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Karena kau menginginkan kecelakaan bagi dia dan tidak mendengarkannya. Apa perkataan Yesus? Simak di ayat 42-nya dia berkata, ini ya. Yang mengutus aku, kata dia. Jika Tuhan, aku tidak datang menuntut guru, dialah yang mengutus aku. Tengok ini. Sekarang aku tanya kalian pandang Yesus sebagai Tuhan atau utusan? Kalian pandang sebagai Tuhan, sementara dia menyatakan dirinya adalah utusan. Ini. Ya, saya kalian akan mengasihi aku karena aku datang dari Tuhan dan tiba di sini. Aku tidak datang atas kemauan sendiri. Dialah yang mengutus aku nih. Dia utusan. Mengapa kalian tidak dapat memahami satu kata pun yang aku ucapkan, kata Yesus. Aku nih utusan loh. Kok kau bilang Tuhan? Ini alasannya kalian tidak dapat mengatasinya. Kalian berasal dari bapak kalian, yaitu iblis. Dia ingin kalian lakukan hanyalah menyenangkannya. Apa kesenangannya iblis? Matius 4 nomor 6. Ini tengok ini. Matius 4 nomor 6. Ini kesenangan iblis nih. Dan kalian nyatakan, makanya kata Yesus, iblis yang bapak kalian. Nih. Ini. Lalu berkatalah kepadanya, ini iblis berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini iblis menginginkan supaya Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah, supaya dia binasa, supaya dia metong. Sama dengan kalian. Kalian menginginkan kebinasan bagi Yesus. Kalian mempercayai bahwasanya Yesus itu metong di kayu salib. Maka yang menjadi wujud dari kalian, yang kalian dengarkan adalah itu angan-angan dan harapan dari iblis. Ini jelas. Malah data yang kau berikan itu menyudutkan dan memojokkan iman Kristen. Saya masih mengimani bahwa ruh yang dinafakahi Maria itu ruh firman. Nafakoroh. Jadi sudah. Aku dapat kata nafakoroh. Islam itu mengimani ruh yang dihembuskan ke rahim Maria itu ciptaan, itu Islam. Tapi saya nggak mengimani itu. Yang saya imani adalah ruh yang dihembuskan atau ditiupkan yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Maka disitulah perbedaan Islam dengan Kristen tentang Yesus. Dasar imanmu dari mana? Kau kan lebih beriman bahwasanya ruh yang diciptakan, yang ditiupkan ke dalam rahim Maria itu adalah firman, kan gitu kan?
Allah. Anda katanya guru ngaji, gimana sih? Nih saya ulangi lagi ya. Di Islam nggak ada Maria bang, Maryam. Ya, saya ulangi lagi nih. Di Islam, ruh yang dihembuskan ke rahim Maryam itu hanya ruh ciptaan Allah. QS Ya, kalau Kristen, Kalau di Kristen, ruh yang dihembuskan ke rahim Maryam itu menunjuk pada ruh firman Allah yang bukan ciptaan. Pada mana datanya? pemahaman iman Anda yang Al-Quran itu adalah ghair makhluk. Mana datanya yang bukan yang diciptakan ke Bukan datanya, tapi Anda serumin data rahim kami. Maria itu bukan ciptaan. Datanya mana? Datanya mana dia? Begitu, yang diletakkan di dalam rahim Maria itu firman Allah yang bukan ciptaan. Makanya sepenuhnya lahir Datanya situ. mana? Wah, udah saya kasih tahu Yohanes 1 dan Yohanes 8:42. Cuma Anda menseromen data kami. Saya jujur tanya ya, jawab jujur ya, jawab jujur. Pelan-pelan ya. Jawab jujur sama sekali karena Jawab tetap jujur saja ya. membuat perbedaannya tetap ada. Yohanes 1, Islam itu di dalam Yohanes 1 nomor 1, adakah tertulis kata Yesus? Kalau Anda mau menstrumen silakan saja. Anda kan nggak mau dengerin kan penjelasan kami kan? Iya, saya dengerin. Saya jawab jujur ya. Tegasnya. Di Saya dalam tegasnya. Yohanes 1 nomor 1, Saya itu ada menolak kata iman Yesus. Anda. Kalau iman Anda mengatakan bahwa ruh yang dinafak ke rahim Maria itu hanya ruh ciptaan, saya tolak iman itu. Makanya saya nggak jadi. Saya tanya dia, di dalam Yohanes 1 nomor 1, adakah tertulis kata Yesus? Dan firman Allah itu menunjuk pada prainkarnasi Yesus. Reinkarnasi ya, dibilang dia kan pagan. Prainkarnasi bos. Anda guru Islam yang belajar ini gimana sih? Pagan. Anda belajar ini gimana sih? Pagan. Reinkarnasi. Karena kata reinkarnasi, yaitu digunakan Bukan oleh reinkarnasi, orang-orang yang bos. beriman kepada iman pagan. Kan reinkarnasi bos. Istilahnya itu prainkarnasi. Karena apa? Di dalam Bible sendiri, di dalam Bible sendiri, tak pernah dikatakan Tuhan Anda awam itu jangan ngaku-ngaku Tidak Islam. Bikin malu. Kita beneran nih. Ya kan? Saya pendeta nih. Anda tuh kalau orang awam jangan ngaku-ngaku ustadz atau jangan ngaku-ngaku guru ngaji. Nah, Anda pendeta bunyak di sini. Tidak ngerti apa-apa Anda Kenapa saya pendeta dan saya menolak iman Islam? Karena di dalam Islam dipahaminya itu yang berada di rahim Maria adalah ruh ciptaan. Kristen menolak itu. Oke. Pemahaman iman Sekarang saya Kristen, tanya, dasarnya kamu menolak itu apa? Nah ya iya, karena yang diletakkan ke dalam rahim Maria, kalau di dalam iman Kristen, ruh di situ menunjuk pada firman Allah yang bukan ciptaan. Itu. Tapi Nggak ada tapinya. Nggak ada apakah tapinya. yang di dalam Di situ titik perbedaannya. apakah ruh yang di dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan? Tuhan yang Anda maksud Bapak ya? Saya tidak tahu. Tuhanmu berapa rupanya? Makanya Anda ngaku guru ngaji. Ya, Anda Tuhanmu berapa rupanya? Kalau jadi guru ngaji itu Anda belajarnya di Tuhan mana? yang maksud berapa ya? Perbedaan besar antara Islam dan Jadi yang ada di dalam Kristen kandungan tentang Maria, Yesus. Di Tuhan situ bukan. perbedaan besar antara Yang Islam ada dalam kandungan Maria, ginilah kelas pendeta ya. Apapun nggak ngerti Bibel, syarat jadi pendeta berarti harus berbohong. Sekali lagi saya tanya Dinda, ya, yang di dalam kandungan Maria itu Tuhan bukan? yang ada di dalam kandungan Maria itu firman Allah yang kemudian inkarnasi. Kenapa disebut Tuhan? Karena firman Allah itu hakikatnya bukan ciptaan. Bukan ciptaan itu identitas keilahian. Yang saya tanyakan di dalam kandungan Maria, dalam kandungan Maria ini Tuhan atau bukan? Habis. Jangan ada. Yang dikandung di dalam rahim Maria itu adalah inkarnasi dari firman Allah yang hakikatnya bukan ciptaan.
Sedangkan Anda mengimani hanya ruh ciptaan. Di mana dikatakan Tuhan itu reinkarnasi dalam Bible? Di mana? Ya, reinkarnasi bos. Anda belajar di mana sih? Istilahnya itu dalam istilah teologi itu istilahnya prainkarnasi yang berpadanan dengan istilah eksistensi. Di mana Yesus mengajarkan tentang inkarnasi? Di mana dia? Makanya saya bilang di mana Yesus mengajarkan inkarnasi itu di mana? Bukan reinkarnasi bos, itu istilah yang berbeda maknanya. Iya, saya tanyakan di mana Yesus mengajarkan prainkarnasi, preinkarnasi, proinkarnasi di mana? Itu ajaran Abrahamik di Quran Anda aja ada kok. Di Abrahamik. Di mana Abraham mengatakan Tuhan itu inkarnasi di mana? Salah istilahnya bos. Salah. Istilahnya adalah prainkarnasi yang berkaitan dengan istilahnya praeksistensi. Di mana Abraham mengajarkan yang prainkarnasi akan Tuhan di mana? Membual aja pendeta. Masih mau kalian jadi jemaat ini kayak gini? Hah? Kalau di dalam ngomong nggak konteksnya pakai Abraham, data, suka-suka kepalanya saja ngomong coba. kalau dalam konteksnya Abraham, yang dimaksud kurban tebusan agung itu menunjuk pada inkarnasi dari firman Allah. Di mana Abraham berkata begitu? Tidak ada, itu metode tipologi namanya bos. Yang diklaim oleh metode tipologi, katanya tipologi. Tipologi. Metode tipu-tipu rupanya. Masih mau kalian jadi jemaat Bapak Pendeta ini? mau lah. Percaya dengan pemahaman Anda bahwa rohnya. Kami tuh menolak iman Anda, bos. Ruh yang dihembuskan. Suka tahu, jangankan imanku, Yesus pun kau tolak kok. Kalau ruh yang dinampak keren itu adalah bukan ciptaan, itu bukan iman Anda. Loh, sekarang saya tanya, ketika Yesus menyatakan dia bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi, dia Tuhan atau bukan? Itu inkarnasi firman Allah yang bukan ciptaan. Inkarnasi lagi kah? Oke, Anda tadi kan katakan Anda pendeta. Oke. Ketika Anda mengatakan itu adalah inkarnasi firman Allah yang jadi ciptaan, ya menafsirkan seperti itu, dengan metode ilmu apa Anda menafsirkan seperti itu? Dengan metode persamaan antara turunnya firman Allah seperti yang dipahami oleh Yahudi. Ya Allah, pendeta kan. Disiplin ilmu pun nggak tahu dia. Aku belum pernah dengar disiplin ilmu yang dia katakan tadi dengan metode. Berarti Anda mainnya kayak jauh. Halo teman-teman, begini kualitasnya. Ya Allah. Kok dulu sekolah teologi ya? Apa Giri? Berarti Anda mainnya kurang jauh, bos. Iya, kok dulu sekolah teologi ya? Sekolah teologi filsafat. Oke, yang saya tanyakan, dengan disiplin ilmu apa kau menafsirkan seperti apa yang kau katakan tadi? Nama disiplin ilmu apa? Hah? Dengan disiplin ilmu teologi dong. Loh. Masa mau pakai? Ya kau kan sekolah teologi. Iya itu. Oke, gini aja. Kalau Anda tanya disiplin Oke, gini aja. Di dalam sekolah teologi, dalam memahami Bible, ya, itu memiliki mempelajari berapa unsur apa disiplin ilmu? Ada berapa disiplin ilmu dalam memahami Bible? Ya banyak atuh, bos. Ya coba berapa? Banyak katanya, memang penipu kan. Turun. Bawa pendeta kau banyak pula katanya, banyak katanya. Bikin malu aja bang. Banyak katanya. Ini kita buka datanya teman-teman ya. Ini disiplin ilmunya. Jadi zaman sekarang kalian nggak perlu sekolah tipu-tipu itu. Ya.
Nih, banyak kata dia kan. Nih datanya teman-teman, bentar ya, masih ngelek ya. Nih, bentar. Nih. Ini ya. Yang pertama, ya, Alkitab mendefinisikan Alkitab. Ini pemahaman pertama. Ini berdasarkan dari nas yang tertulis, pemahaman Bible. Yang kedua, dengan teologi Alkitab definisi. Udah. Yang ketiga, ini dia. Teologi sistematis atau dogmatis. Apakah sampai 100? Kemudian teologi sejarah. Kalau di dalam Islam ini ilmu asbabun nuzul. Kalau di dalam Islam, ya. Tapi kalau mereka mengatakan sejarah, karena apa? Karena memang karena Bible mereka itu turunnya tidak per ayat, teman-teman, ya, langsung begitu, teman-teman. Iya, dogma dalam mereka itu dipelajarin, Bang. Diikatkan mereka kepada dogma. Teologi pastoral atau pastoral praktis. Satu pun tidak ada disebut dia ini, sinkronis atau diakronis. Nah, ini satu pun tidak ada disebut. Jadi jangan katakan kau menolak Islam, ya iman Islam, Bible pun kau tolak. Tipu. Lanjut, Immanuel. Oke, Immanuel, selamat bergabung. Faruk, saya mau bertanya, apakah Allah itu Tuhan atau iblis? Ya, turun. Jawabannya, mamamu pernah berzina dengan B2 kami. Itu jawabannya. Mama si Immanuel pernah berzina dengan B2 jantan opung kami. Itu jawabannya. Udah dengar jawabannya kan, Immanuel kan? Makanya makmu itu waktu melahirkan kau nggak ngeden, dia sambil ngerokok. Katanya keluar kau karena udah sempat segini lubangnya, mamakmu itu. Udah segini dia. Habis kau kan menghujat kau. Gak ada harga diri mamak bapakmu di hadapanku. Menghujat kau, mamak bapakmu pun gak ada harga dirinya. Biar kau tahu. Bahkan andaikan ini zaman perang, habis kemaluan mamakmu ku bikin. Gak percaya kau? Karena apa? Itu rahim buruk kali. Rahim mamakmu itu buruk kali. Kok dilahirkannya anak kayak kau? Karena rahim yang buruk, karena telah melahirkan orang kayak kau, itu harus dihancurkan rahim itu. Rahim apa itu? Kok melahirkan anak kayak kau? Buruk kali rahimnya. Oke, Raja Simbolon, Islam Karistin. Kristen, Bos. Oke, mau berdiskusi, Dinda? Ya, adikku. Mau diskusi sama Modi. Ya, langsung aja sebut Dinda. Langsung ke tema saja Dinda, karena aku nggak mau jatuh lagi dia. Halo. Oke, Harokas, Islam Palestina. Kristen laiku, sehat kan? Waduh, segera kali banyak masuknya. Diskusi kita, Dinda. Iyalah, diskusi sama laiku. Gimana? Orang pintar. Silakan, kita langsung ke tema aja karena anda kan nggak mau on cam kan? Gimana? Karena anda kan nggak mau on cam kan? Iyalah. Selama ini kan nggak on cam.
Oke, silakan sebutkan satu manfaat iman Kristen bagi peradaban manusia. Silakan. Manfaat Oten untuk peradaban manusia. Manfaat ajaran Oten untuk peradaban manusia. Adakah? Kasih. Kasihlah sesamamu. Dijabarkanlah, Dinda. Iyalah. Apa manfaat dari kasih ini? Tahu holong. Holong. Ya, manfaat dari kasih itu bagaimana? Karena supaya damai. Mengasihi, kami akan begini gitu. Jabarkanlah. Iya, kita mengasihi sama manusia. Kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Setuju. Begitulah. Matius 5:39. Matius 5:44 kan, kasihlah musuhmu. Iya. Oke, tapi yang jadi masalah ketika musuh Anda kasihi, seisi rumah kenapa Anda musuhi? Seisi rumah? Maksudnya kok seisi rumah dimusuhi? Maksudnya gimana tuh? Matius 10 nomor 36. Sebentar. Ini Laiku ini banyak ilmu ini, makanya pun aku minta tolonglah kasih dikit. Jangan makan sendiri ilmu itu. Matius berapa Laiku? Matius 10 nomor 36. 10 36. Inilah Laiku ini banyak ilmu. Hanya 36. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Menurut Lae, masuk akal nggak? Musuh Anda kasihi, tapi isi rumah Anda, seisi rumah Anda, bapak Anda, emak Anda, anak Anda, ya itu diperintahkan untuk Anda musuhi. Bukan hanya itu, dibenci lagi disuruh Anda membenci emak Anda, bapak Anda. Lukas 14 nomor 26. Rusak nggak peradaban kalau kayak gitu lah? Iya. Tapi kayaknya ada mengarah kepada ayat 15. Aku berkata kepadamu, sungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu, gitu. Jadi ada berkaitan, kok hanya dicomot satu rumah saja. Enggak, atau lain dulu ngomong lah. Lain dulu ngomong. 34. Jauh kali ke 15. Kalian kan berdasarkan perikop kan, betul? Iya kan? Perikopnya itu kan dimulai dari nomor 34 kan perikopnya. Yesus datang membawa pertentangan. Kan itu perikopnya kan, Dinda? Tidak ada. Nggak ada perikop di situ. Ini. Pakai apa lah? Matius 10 makanya dibaca dari nomor 34. Nih ya. Nih. Coba tunjukkan sama saya. Perikopnya. Aku master Bibel, Dinda. Iya, buka dulu. Perikop itu dimulai dari nomor 34. Kalau itu bukan Bibel yang abang buka. Kalau kamu membawa ke ayat 15, itu beda konteks. Konteks tentang ayat ini dimulai dari nomor 34, di mana dalam perikopnya dikatakan Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Dia. Kalau Anda mau mengikut Yesus, Anda harus mengasihi musuh Anda, betul. Matius 5:44. Tapi Anda harus menjadikan seisi rumah Anda musuh Anda. Rusak kalau tidak seiman. Bahkan lebih parahnya lagi ini, Lukas 14 nomor 26 ini. Bukan hanya dimusuhi gitu loh. Dibenci. Jika seorang datang kepada suara lagi nggak kedengaran? Jika seorang datang kepadaku, itu sinyal abang itu kayaknya nggak jelas itu, Bang. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, saya lihat tidak dapat menjadi muridku. Coba, menurut Lae, Iya. Masuk akal nggak ajaran kayak gini? Musuh disuruh kasihi, tapi mama bapak kita dan seisi rumah kita disuruh benci, bahkan musuhin. Iya, mungkin mengarah ke ini Pak Lae ya, untuk syarat menjadi murid Yesus tuh.
Iya tahu, perikopnya kan kayak gitu katanya dalam nomor 34-nya. Cuman yang ku tanya, masuk akal nggak menurut Lae? Ya, kita kan apa, umat masih biasa, nggak sampai ke sana pemikirannya. Saya nggak tanya Lae itu umat seperti biasa atau apa. Yang penting kan Lae beriman dengan Bible kan, karena itu Bible Lae kan. Iya, Nah, sekarang saya tanya, masuk akal nggak? Kita jujur-jujur aja Lae. Jangan berupaya mematikan akal ya. Masuk akal enggak? Ketika musuh Anda kasihi, tapi kedua orang tua dan si isi rumah disuruh musuhin, bahkan benci. Masuk akal enggak gitu loh? Pendalamannya ini mengarah kepada perumpamaan yang tidak mengikuti Yesus sekali. Iya, nggak usah di. Kali pula lagi lah ini diskusi pakai kali. Nah, sekarang saya balikkan ke Lai dulu. Versi Lai gimana? Lai kan lebih paham. Nggak bisa lah, itu imanmu. Kami nggak boleh di dalam, bukan iman. Dalam diskusi gini lah ya. Ada dalam diskusi yang pertama, kita tidak boleh menjelaskan Bible seseorang atau kitab seseorang. Yang kedua, kita tidak bisa mendeskripsikan atau mengintimidasi iman seseorang. Makanya, kalau teman-teman Kristen memahami, ketika aku diskusi, aku sebatas bertanya, tidak menjelaskan. Aku kan ada kontradiksi maksud Lai gitu kan? Maksud, aku cuma bertanya, menurut Lae, masuk akal nggak ketika musuh kita kasihi, tapi kedua orang tua dan seisi rumah kita musuhi, bahkan disuruh benci? Ya, kalau dipadankan dengan ayat ini kurang tepat, kurang pas, nggak nyambung. Tapi ini saya pelajaran buat saya lah ya. Nggak maksud aku lah ya, aduh. Kita diskusi dengan dulu. Kita kan diskusi. Dengar dulu. Saya dulu ngomong. Saya dulu ngomong. Aku udah kena peringatan ini. Aku biar selesai aja dulu poin ini. Jujur aja kita. Apapun iman mulai itu imanmu. Jangan takut kamu, jangan malu kamu gitu loh. Memang nggak malu. Justru Lai kasih tahu itu bagi saya untuk pelajaran gitu. Makanya saya tanya, menurut Lai masuk akal nggak? Ketika dalam Matius 5:44 Anda diperintahkan mengasihi musuh. Matius 10 nomor 36 Anda diperintahkan memusuhi isi rumah termasuk orang tua. Bahkan dalam Lukas 14:26 Lai diperintahkan membenci kedua orang tua. Masuk akal nggak? Kalau dihubung-hubungkan tidak masuk akal, karena itu beda. Iya, harus. Tapi akan saya pelajari nanti Lai. Kan itu kan sifatnya ini pelajaran berharga bagi saya. Lai kan karena sudah paham. Lanjut, makanya untuk bentar dulu ya. Makanya untuk mengikuti iman Lai ya harus mengutamakan iman daripada akal, betul? Mengutamakan apa? Mengutamakan iman lebih mendahului iman daripada akal, betul? Dua-duanya selaras, beriman dan akal gitu. Jadi kan ini ada tulisan. Berarti kan pertama beriman kan? Ya dua-duanya iman dan akal. Kalau tadi orang bilang pertama beriman, cuman dua-duanya kita harus beriman dan punya akal. Mana lebih dahulu digunakan? Mana lebih dahulu digunakan, iman atau akal? Dua-duanya, nggak ada dulu-dulu. Setara itu, setara. Nah, orang yang mana ini punya masalah kita di sini? Karena ternyata ketika kitab Lukas ya, ketika kita ada kontradiksi dikorelasikan dengan Lukas, ternyata nggak diterima akal. Bagaimana itu? Sementara kita mengasihi, tapi satu sisi ayat lain bilang satu rumah pun harus dimusuhin kan gitu. Ya karena gini lah, kalau lah dibilang kata-katanya gini, engkau harus lebih mengasihi aku daripada kedua orang tuamu, masuk akal. Itu masuk akal. Ya lebih kasih kita kepada Tuhan daripada orang tua itu masuk akal. Tapi ini disuruh benci lah ya. Bagaimana bisa kita membenci wanita yang melahirkan kita? 9 bulan kita dikandungnya, 2 tahun kita disusuinya. Kita disuruh berkasih sayang kepada musuh kita. Tapi kita disuruh membenci dan memusuhi orang tua kita. Ini jelas tertolak. Maka muncul pertanyaan gini lah ya. Apa mungkin Tuhan yang menetapkan konsep ini? Apakah mungkin Tuhan yang menentukan konsep ini? Jika memang Tuhan itu maha pengasih, tak mungkin Tuhan membuat aturan ini. Iya itu. Jadi ayat ini, dengar dulu, ayat ini bagi saya sangat bagus sekali. Makanya saya dengan Lai itu saya minta untuk dapat ilmu Lai. Kan saya tahu
Walaupun kita beda iman, tapi Alay lebih memahami banyak menghafal Alkitab sendiri banding saya. Kalau enggak, saya ngapain datang kemari? Orang fans gitu lah. Oke, kita next aja ya. Kita next aja lah ya, karena akunku pun sudah habis. Aku terpaksa rungkat teman-teman ya. Akunku habis. Ya kalau aku teruskan nanti pakai ini, aku bikin dulu nanti akun baru. Makasih Leku ya. Jangan lagi teman-teman. Kalau aku kedengaran suaranya. Ini nanti udah aku bisa